Cek. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Dan biarlah pagi hari ini kita mau bangkit, kita mau serukan pujian syukur bagi Tuhan. Kaulah Tuhan gunung batuku, bersamamu ku arungi badai hidup. Kaulah Tuhan yang memegangku. Kau bawa kami, Kau bawa hidupku pada kemenangan. Inilah pujian Tuhan, pujian bagiku. Ku sorakan namamu yang maha tinggi, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ku muliakan namamu yang maha agung, Allah yang kudus di atas tata mulia. Kau mau bersorak bagi Engkau, Tuhan gunung batuku. Kaulah Tuhan gunung batu, benar Tuhan, bersamamu ku arungi badai hidup. Kaulah Tuhan yang memegang, yes Tuhan, Kau bawa kami, Kau bawa hidupku pada kemenangan. Inilah syukur yang terbaik, pujian kami bersuka cita Tuhan. Ku sorakan namamu yang maha tinggi, Allah yang besar atas seluruh bumi. Ku muliakan namamu yang maha agung, Allah yang kudus di atas tata mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi di Good Morning, Good Morning, Good Morning Jesus. Wow, apa itu Good Morning Jesus, Tante? Morning Jesus, bagi saudara-saudara yang baru hadir pada pagi hari ini, Good Morning Jesus adalah suatu doa di mana kita datang untuk mengawali suatu hari yang baru, datang kepada Yesus untuk mengucapkan selamat pagi, menyapa Dia, dan kita berelasi dengan Yesus sehingga kita boleh memperoleh rahmat daripadanya untuk boleh nantinya beraktivitas sepanjang hari. Jadi
memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Itulah yang Yesus kehendaki. Let's say good morning to Jesus. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan Dia. Amin. Dan lagu-lagu yang kita pakai pagi hari ini, tadi ada Raja yang Besar dari HSM Worship, akan kita pakai lagi di akhir. Setelah ini ada Bersemi dari KMS. Lalu ada Yesus Kau Sungguh Baik dari Symphony Worship. Lalu ada Ku Datang Sujud Menyembah dari HSM Worship. Oke. Untuk teman-teman bisa berbagi lirik di kolom komen. Setelah ini ada Bersemi dari GMS. Lalu ada Yesus Kau Sungguh Baik dari Symphony Worship. Lalu ada Ku Datang Sujud Menyembah. Sujud Menyembah dari HSM Worship. Maaf. Oke. Mari kita mau siapkan hati kita. Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betapa kami bersyukur kalau saat ini Engkau izinkan kami datang di hadirat-Mu. Di hadirat Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang merindukan untuk kami boleh datang. Untuk Kau terus sirami hati kami dengan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau berikan waktu ini. Kami mau berikan hati kami, Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk kami boleh menaikkan nama-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih mengalir kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Di saat kami naik ataupun turun, Tuhan, kasih-Mu tetap bersemi. Kasih-Mu tetap memenuhi hatiku. Kasih-Mu bersemi di hatiku, indah, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Tuhan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku,
menghanyutkanku. Bawa yang terindah, Engkau terindah. Kami nyatakan Tuhan, termahal, termulia, termahal manis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Bawaku dekat padamu. Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau terindah, termahal, termulia, termanis. Kau Yesus, oh Yesus, hadirat-Mu menghanyutkanku. Kami terus mau bersyukur Tuhan, Engkau terindah. Kami angkat hati kami Tuhan, Kau yang termegah kasih-Mu, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Bawaku dekat padamu. Oh, bawaku dekat padamu. Kasih Tuhan, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu, ku bersyukur, kami bersyukur, ku alami kasih Allah yang baik, memenuhi semua hati kami Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, bawaku melekat kepadamu. Kau Bapa yang sungguh baik, terima kasih. Nyatakan syukur-Mu, katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh mulia, dan mulia, kasih-Nya yang termegah, kasih-Nya termanis. Kau beri damai di hatiku, terima kasih mengalir, penuhi hatiku Tuhan, tanpa berhenti. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau terus saja. Yesus, terima kasih, rasakan kebaikan-Mu, Kau sediakan yang terbaik, Kau yang mendengar kami, Kau ada di dalam hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa kami bersyukur kami boleh punya Bapa yang besar, kasih-Nya yang termegah dalam diri kami. Biarlah kami terus mau bersyukur, kami terus mau memuji, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau kami selalu menyembah, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
layak terima semua segala pujian, yes Tuhan. Kemuliaan hanya benar Yesus selama-lamanya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ku mau memuji, kami puji Engkau Tuhan, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Terima tinggikan segala terima kasih Yesus atas kasih-Mu. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah, mau sembah Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan kami tinggikan bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima segala kemuliaan Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang, kami mau nikmati hadirat-Mu Yesus. Kami datang layak disembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagi-Mu. Kau Tuhan, sungguh Kau Tuhan, menginginkanku lebih
Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kau yang Yesus, Kau yang ku sembah. Yesus, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ku bawa segenap hati Tuhan, pujian terbaik, pujian terbaik bagi-Mu. Sungguh Kau Tuhan, selalu menginginkanku lebih dari kami rindu Tuhan. Yesus, ku rindu di dekat-Mu. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Kau beri kekuatan, ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah,
kuasa-Mu menjamah kami, memelihara kami, kuasa-Mu mengalir, menguasai, Kau yang Kau yang ku sembah, tinggikan namanya, Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang kudus, Janganlah kau keraskan hatimu. Datanglah kepada Yesus, cari Yesus selagi dia masih bisa ditemukan. Maka engkau akan menemukan dia. Maka engkau akan mengalami pemulihan juga pada saat ini. Senantiasa engkau harus berjaga-jaga. Senantiasa engkau harus menguduskan dirimu dari hari ke hari, sampai aku nanti datang kelak untuk menyambut engkau dan menyelamatkan engkau untuk menjadi mempelaiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, berikan hikmat-Mu kepada kami semuanya, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam hidup kami. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Hari ini, pada pagi hari ini, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Hari ini bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 20
sampai dengan 28. Yang bagian pertama itu dikatakan mengenai runtuhnya Yerusalem. Kemudian Yesus menghubungkan dengan kedatangan anak manusia. Di dalam ayat 20 dikatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Nah, pada saat itu Yerusalem dikepung. Kemudian dikatakan keruntuhan sudah dekat. Orang-orang yang berada di Yudea lari ke pegunungan dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi karena Yerusalem dikepung. Ya. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang hamil, yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Jadi pada saat itu Yesus murka atas bangsa Israel. Yerusalem dihancurkan. Dan pada mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi Yerusalem, bangsa Israel pernah mengalami keruntuhan. Ya. Dan kemudian di sini dikatakan kedatangan anak manusia. Nah, juga akan mengalami hal yang sama seperti itu. Saudara, di masa Advent ini kita memang dihadapkan dengan dua hal. Ya, ini adalah masa penantian di mana kita ini benar-benar membersihkan hati kita untuk nantinya kita boleh menyambut Natal. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan masa Advent ini akan dimulai nanti pada hari Minggu, tanggal 29. Dan untuk hal yang kedua, masa penantian ini adalah kita menantikan kedatangan anak manusia, Yesus, yang kedua kalinya sebagai hakim di atas segala hakim, sebagai raja di atas segala raja. Yang akan menghakimi kita, seluruh penduduk di muka bumi ini, dan juga menyelamatkan kita sebagai mempelai Kristus. Karena itu pada hari ini temanya adalah bangkitlah dan angkatlah mukamu. Saudara, mengenai tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, berarti itu pada akhir zaman yang terkenal dengan kiamat. Banyak orang sudah memperkirakan kiamat itu udah dari sejak zaman dulu. Oh, kiamat. Tanda-tandanya itu jelas sekali. Di dalam ayat 25 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, bintang-bintang, bumi, bangsa-bangsa akan takut, bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kedatangan anak manusia. Orang akan mati ketakutan, kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, kalau dilihat saat ini memang tsunami terjadi, gempa bumi terjadi, segala malapetaka terjadi di muka bumi ini. Sudah ada bangsa melawan bangsa, pemerintah melawan pemerintah, di dalam pemerintahnya sendiri terjadi pergolakan. Dan yang terakhir ini pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh muka bumi. Wah, orang sudah pada mengatakan ini tanda-tanda akhir zaman. Ya. Padahal di tahun 2010 itu terjadi di Amerika. Sebuah patung Yesus yang sangat besar yang menjadi ikonnya kota Ohio, ya,
patung itu tingginya 19 meter, ya, benar-benar solid, lebarnya 12 meter dan terbuat dari baja, ya, dan dari fiber, badannya itu dari fiber glass. Saudara, suatu saat pada tahun 2010 itu patung Yesus yang gede luar biasa, ya, itu tiba-tiba disambar petir sehingga terbakar. Ya, dan pada saat itu orang pada bingung. Wah, patung Yesus aja bisa disambar petir, lalu berantakan, terbakar. Bagaimana dengan manusia? Nah, di sini mereka mengatakan, wah, akhir zaman, kiamat sudah hampir datang. Ya. Nah, di sini macam-macam. Patung sudah disambar petir, terbakar, ya. Terus macam-macam di dunia maya beritanya, macam-macam, ya. Sampai hari ini pun juga macam-macam. Nah, dalam menghadapi berita-berita seperti ini, apa yang kita lakukan? Tuhan sungguh menguji ketahanan iman kita. Saat pandemi ini pun juga, di mana orang sudah mulai ribet, ya, pakai masker, pakai ini, pakai baju APD, kemana-mana tuh sudah menjadi kebiasaan, sudah nggak heran lagi, ya, namanya new normal, ya. Dan apa yang terjadi saat ini? Benar-benar Tuhan memberi kesempatan kepada kita, Dia menguji ketahanan kita. Apakah kita masih bertahan untuk GMJ seperti ini? Apakah kita masih bertahan untuk berdoa, memuji Tuhan, baca firman, ikut PD, live streaming? Apakah kita masih bertahan? Ya, ada yang sudah kolaps, ada yang sudah nggak tahan lagi, sudah ketakutan dan sebagainya, dan mereka tidak mau melakukan apa-apa. Ya, Yesus menggambarkan akhir zaman itu semuanya seperti itu. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, nah, dikatakan ke Yesus, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi bagi Yesus itu merupakan suatu hal penyelamatan, ya. Nah, saat ini kita benar-benar dalam masa pemurnian, disaring, ya. Apalagi ketika nanti pada akhir zaman terjadi deru ombak, bintang kegelapan dan sebagainya yang tertera di akhir-akhir ini di kitab suci dalam masa Advent, ya. Nah, dalam hal ini Yesus ini benar-benar mengatakan, ya, walaupun beritanya itu menakutkan, tapi Yesus ini benar-benar mengatakan, janganlah engkau pernah takut. Ini masih baru tanda-tanda, ya. Jadi Yesus itu benar-benar mempersiapkan hati kita saat ini dengan masa-masa seperti ini, ya, supaya kita ini siap sedia untuk membangun pertobatan dalam kehidupan ini. Masa-masa Advent ini terkenal dengan masa pertobatan, sehingga Yesus mengatakan dalam firman-Nya, dikatakan, ayo bangkit, ya, angkatlah mukamu. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Jadi ketika ada berita-berita yang menakutkan, ada kejadian-kejadian yang menakutkan, ya, seperti pada saat Yerusalem itu dihancurkan dan memang sungguh runtuh menurut nubuatan Yesus beberapa waktu yang lalu, ya, dan semuanya pada mengungsi, celakalah, dan memang hancur Yerusalem, ya. Namun ketika umat Israel bertobat pada saat itu, maka Tuhan kembali mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Nah, pada saat ini, zaman seperti ini, mari Tuhan mengingatkan kita jangan memikirkan hal-hal yang menakutkan. Di kitab Wahyu juga, kitab Daniel, kitab Wahyu, ya, di dalam Wahyu bab 14 ayat 4,
dikatakan mengenai hal-hal yang seperti ini. Wahyu 14 ayat 4 dikatakan, ya. Maafkan, 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ya, pada saat akhir zaman itulah yang akan terjadi. Tuhan memegang sabit di tangannya. Dan nanti ceritanya itu di dalam kitab Wahyu, para malaikat akan menyabit orang-orang yang celaka, yang durhaka, yang melakukan kejahatan. Itulah yang akan disabit, dibinasakan. Jadi seperti di Yerusalem pada saat itu dikatakan, roboh, sudah robohlah, ya, dengan suara yang lantang. Yohanes pada saat itu mengatakan, ya, di dalam kitab Wahyu, ya, Babel, kota kejahatan, kenajisan itu akan dihancurkan habis-habisan karena menghancurkan Yerusalem dan sebagainya, ya. Dan Yerusalem boleh diselamatkan kembali dan Babel dihancurkan. Di dalam kitab Wahyu itu memang sungguh menakutkan, ya. Nah, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya. Karena Babel merupakan kota yang merupakan kota kenajisan, penuh dosa, simbol kejahatan. Nah, saat ini dengan adanya kita masa penantian ini untuk menanti kedatangan Yesus, marilah, ya, kita dapat melakukan pertobatan terus-menerus dari hari ke hari. Kita mau angkat wajah kita, kita mau bangkit mengangkat wajah. Berarti kita mau memandang Yesus, memandang kekudusan Yesus. Dan di sini kita boleh mendapatkan kasih Yesus ketika kita memandang Dia, ketika kita mengangkat wajah kita. Jangan selalu menundukkan. Berarti kesedihan terus-menerus, ketakutan dan sebagainya. Orang yang jahat pasti akan menundukkan mukanya. Tuhan tidak pernah menyembuhkan diri dari kita, tetapi kita yang sering menyembuhkan diri, menyembunyikan diri dari Tuhan. Seperti Adam yang berbuat dosa, dia sembunyi dari wajah Tuhan karena dia berdosa. Tapi Tuhan minta pada akhir zaman ini, menanti kedatangan anak manusia, Tuhan bilang bangkit dan angkatlah wajahmu. Dan mari kita semuanya ini boleh mengangkat wajah kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau katakan, Yesus, Engkaulah juru selamat kita. Dan hari ini, ya, kita mulai membangun suatu kehidupan kita, ya, membangun hidup kita, dan kita mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, bukan salah satunya, ya. Kita mengimani, kita angkat wajah kita menghadap Dia, kita bangkit, ya, kita mencari kebenaran firman Tuhan setiap hari supaya kita dikuduskan dan kita kelak boleh diselamatkan oleh juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat yang telah menyelamatkan kita dari dosa asal, menebus hidup kita. Nanti kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Dan pada akhir zaman ini kita boleh diselamatkan. Mulai hari ini kita buang segala kejahatan. Mulai hari ini kita buang segala jimat-jimat yang ada pada kita. Kita buang segala penyembahan-penyembahan berhala kita. Apa yang menjadi berhala kita? Mari kita mau selidiki saat ini. Jangan sampai kita bawa terus sampai Yesus datang kedua kalinya. Maka kita akan dihanguskan, kita akan dibinasakan seperti kenajisan Babel. Mari saudara, saat ini kita mau angkat wajah kita. Kita mau pandang Yesus.
sebagai juru selamat kita. Angkat wajah kita, kita akan bersama-sama menyembah Dia. Kita mau angkat tangan kita. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidup. Tuhan sungguh besar kasih setianya. Angkat wajahmu, pandang juru selamat-Mu. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Terima kasih, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami sungguh akan melekatkan diri kepadamu ya Yesus, Sang Juru Selamat kami. Saat ini saya mengajak semua para viewer, sahabat-sahabat GMJ yang saat ini sedang ber-GMJ bersama dengan kami. Mari kita angkat wajah kita. Mari kita pandang Yesus sebagai Juru Selamat. Jangan pernah pandang ke kanan, ke kiri. Kita mau selalu fokus pada Yesus. Pada akhir zaman ini, kita pada saat penantian ini menantikan Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim, datang untuk kedua kalinya. Dan yakin Dia akan menghancurkan, membinasakan semua kenajisan seperti Babel. Namun Yerusalem, orang-orang Israel yang sudah hancur tetap diselamatkan. Dan mereka tetap mencari wajah Tuhan. Saat ini kita pun juga mencari wajah Tuhan. Tuhan, biarlah saat ini Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Roh Kudus berkaryalah dalam setiap kami, sahabat-sahabat kami yang pagi hari ini sedang ber-GMJ dengan kami. Biarlah kami semuanya boleh memandang Engkau. Dan saat ini tangan-Mu menjamah setiap sahabat-sahabat GMJ, para viewers. Kau jamah Tuhan mereka semuanya. Dan Kau selamatkan mereka Tuhan. Dan berikan mereka selalu kesadaran akan berjaga-jaga atas kehidupan mereka. Menampik segala kejahatan yang selalu ingin menggoda, mencobai anak-anak Tuhan. Biarlah saat ini kami memegang janji Tuhan untuk membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dan akhirnya kami boleh keluar sebagai pemenang. Kami boleh mengalami kekudusan. Dan jikalau Engkau datang untuk kedua kalinya, maka Engkau akan membawa kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, jamah kami semuanya. Kuduskan kami semuanya, selamatkan kami semuanya. Engkaulah Juru Selamat kami. Yesus, Kami pandang Engkau, mari kita mau angkat tangan kita. Kami angkat tangan kami Tuhan. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. besar setiamu Tuhan di hidupku.
Terima kasih Tuhan, Kau boleh menjamah kami dengan setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau yang memegang tangan kami untuk kami boleh menyatakan bahwa Engkau juru selamat kami. Jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu untuk membawa banyak orang boleh juga bertobat Tuhan. Boleh juga menemukan wajah-Mu, melihat wajah-Mu yang maha kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh berdoa bersama pagi hari ini. Kami mau bawa Tuhan setiap kekuatan yang daripada-Mu, kasih-Mu Tuhan yang bersemi dalam hati kami, damai sejahtera-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Kami mau bawa sepanjang hari ini untuk kami boleh bekerja, untuk kami boleh berkarya, untuk kami boleh terus melayani, untuk kami boleh menyapa orang, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami anak-anak-Mu yang Kau angkat, yang Kau panggil Tuhan pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk menyatakan, menyorakan nama-Mu yang maha tinggi. Engkaulah Raja yang besar Tuhan atas seluruh bumi. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sorakan Tuhan. Ku sorakan nama-Mu yang maha tinggi. Kau Raja, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ku muliakan nama-Mu yang maha agung, Allah yang kudus di atas tahta-Mu. Kami sorakan Tuhan bagi-Mu. Ku sorakan nama Yesus yang maha tinggi. Amin. Raja, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ku muliakan nama maha agung, yang maha agung. Amin. Allah, Allah yang kudus di atas tahta mulia. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah bergabung sampai dengan akhirnya ini. Kalau hari ini hari Kamis, besok hari Jumat ada apa Tante? Domus Glorie. Temanya adalah Faith in time. Faith in times of griefs. Jadi berarti apa itu? Iman di dalam saat duka ya. Kesesakan. Kesusahan. Pembicaranya ada Santa Ruth C. Santa, nanti akan membawakan firman-Nya. Jangan lupa bergabung jam 7 tepat di Zoom dan akun YouTube HSM. Dan jangan lupa minggu depan tanggal 5 Desember Tante ada KRK ya, Reach Out. Jam 6 sore dengan Mark Nimo dari USA. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune di Zoom dan akun YouTube HSM. Nanti akan di live-kan di sana. Oke? Dan kita harus berhati-hati. Besok Jumat jangan lupa masih ada Good Morning Jesus. Jam 6 tepat ya di akun IG HSM kita. Terima kasih Ko Albert yang sudah bagikan liriknya. Terus ada Ko Angki. Terima kasih Tante Jen, Eva, Angel pelayanan hari ini Tuhan berkati. Ada Retno Ningtyas. Terima kasih ada Nina, ada Diana. Good morning semuanya. Ada Mel's Kitchen. Terus ada Dini dong. Ada Stefanus Rocky, halo. Ada Lisa, Hendri Kumba, selamat pagi. Ada Faustina, Hani, Leni. Ada Dewi, ada Veronica, ada Haryanto, Ko Jules, ada Lucy juga. Wah, Ko Albert dari awal nih bagi liriknya, terima kasih Ko. Monica Bunardi, halo pagi, ada Civon, ada Andrew, ada Mega semuanya, terima kasih. Ada Lukman, Angki, ada Angel juga, ada Devina, ada Beatrix, terima kasih semuanya. Ada Monica, Indri, ada Yuni Huang, ada Debbie, ada Noni. Noni siapa itu? Puspa. Oh. Ada Ertina, ada Feli, ada ya wis deh itu.
Terima kasih. Gabriel Sujana. Gabriel, ya, hai. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berhari Kamis. Thanks Tante Jenja Evangel. Tuhan berkati juga Ko Jules. Terima kasih buat GMJ hari ini. Jangan lupa nggak kasih kendor. Siap Sabrina. Amin. Amin. Join absent FMJ from tomorrow sampai 23 Desember ya. Lagi deployment. Thank you, God bless. Oh iya kok, nggak apa-apa. Kok lagi mau pergi ya. Thank you semuanya. Iya, mau izin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati dan jangan kasih kendor. God bless you all. God bless you. Bye-bye. Bye. Thank you. Happy Thursday juga. Iya, Tante. Cek satu. Cek ini keluar. Cek ini keluar.